Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Yes, Prabowo tegas melawan Uni Eropa. Iya. Kalau kemarin kita stop ekspor nikel ke Uni Eropa, kemudian kita digugat di WTO, gantian Uni Eropa stop impor minyak sawit kita, dan bahkan akan diancam produk-produk perkebunan lainnya. Tapi bagi Prabowo diancam justru malah lebih garang. Iya. Jenderal diancam ya. Presiden gua jenderal ini, men. Jangan diancam-ancam, men. Ya. Ya. Orang Indonesia, men. Ya. Ya. Yang badannya kecil, cungkring kurus saja diancam malah berani ya. Diboikot malah nantangin. Ayo. Gugat ke WTO dilawan gimana? Gimana Prabowo? Gimana jenderal? Sikat habis lalu. Sosokan. Balas boikot CPO segala. Tekadnya untuk menjadi Indonesia negara besar, untuk bisa menjadi negara kuat, untuk bisa menjadi negara makmur karena kaya akan sumber daya alam, baik mineral maupun hasil alam lainnya. Ya, fondasi itu telah dibangun dengan benar oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. Makanya pantas Jokowi tidak pernah peduli dihujat, Jokowi tidak pernah peduli dibenci oleh lawan-lawan politiknya, karena memang hanya berpikir satu, bahwa negara ini harus makmur, negara ini kekayaan alamnya luar biasa dan harus diselamatkan. Dan satu-satunya orang yang bisa meneruskan dan bisa menyelamatkan itu hanya Prabowo. Ya. Bukan Ganjar. Ya. Apalagi Anies. Ya. Itu yang dua kali kata-kata gua. Asumsi gua. Jokowi nggak bilang begitu. Tapi itu adalah fakta. Ya, karena seperti ini kondisinya. Simak video sampai tuntas. Karena perlakuan Uni Eropa terhadap Indonesia seperti itu, Prabowo memberikan pernyataan, kami tak begitu butuh lagi Uni Eropa. Ini yang membuat kemudian Uni Eropa juga meradang. Bahwa bangsa Indonesia setelah mengarungi perjalanan sebagai negara berdaulat sudah berapa dasawarsa, kita sekarang sesungguhnya berada di ambang tinggal landas, di ambang take off, di ambang kebangkitan menuju negara maju. Kita berada di ambang ini. Sekarang ini, sebentar lagi ini, tadi sudah disebut ada peluang bonus demografi. Bonus demografi ini dalam sejarah peradaban manusia datangnya hanya sekali. Dalam sejarah suatu bangsa hanya sekali. Jarang ada kesempatan lagi. Hanya sekali. Sampai di sini dulu ya. Banyak yang bertanya, apa sih bonus demografi? Bonus demografi kok sering banget diucapkan. Bonus demografi adalah di mana posisi penduduk dunia atau salah satu negara atau penduduk Indonesia pada saat itu usia produktif itu 15 sampai 60 tahun, jumlahnya di atas 60% dari total jumlah penduduk di negara tersebut. Dalam masa peradaban dunia atau negara itu hanya terjadi sekali Seumur hidup. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini benar-benar, ya kita akan sulit maju. Ya, ini akan terjadi di Indonesia, bonus demografi ini 2030.
di mana penduduk Indonesia usia produktif 15-60 tahun di atas 60% dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, kalau sekali lagi kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini lewat begitu saja, kita tidak bisa membuat perubahan ke arah kemajuan yang luar biasa, sulit untuk bisa maju lagi. Sulit untuk mengejar ketertinggalan. Inilah yang disebut bonus demografi. Makanya Jokowi mencanangkan kita harus benar-benar bisa memanfaatkan bonus demografi di tahun 2030 dan untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Makanya dibuat fondasinya sekarang udah bener. Nggak peduli Jokowi dibenci oleh para profesor, oleh guru besar yang I don't know kenapa mereka nggak tahu ini. Jokowi memanfaatkan benar-benar kondisi ini. Jangan sampai yang lewat. Dan melakukan estafet kepemimpinannya juga tidak sembarangan. Karena kalau jatuh kepada orang-orang yang hanya dikerumunin dan dikeroyok oleh orang-orang yang mementingkan kepentingannya pribadi atau golongan, apalagi dikeroyok oleh asing yang dia mempunyai kepentingan besar di Indonesia, udah habis kita. Dan itu terjadi itu. Habis kita. Makanya dalam hal membuat transisi kepemimpinan ini, estafet kepemimpinan ini, Jokowi benar-benar harus hati-hati. Hanya Jokowi yang peduli terhadap Indonesia ini. Selebihnya cuma omong-omong doang karena kepentingannya dia sendiri. Mungkin menurut Jokowi, Prabowo lah yang bisa meneruskan ini. Kita simak video selanjutnya. Dengan kekayaan kita, kita nanti akan mampu mencapai cita-cita kita. Masa depan Anda semua, masa depan anak-anak muda semua ini, masa depan Anda adalah gemilang, adalah luar biasa. Nanti Indonesia, sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara bukan lagi G20. Kita sekarang sudah G20. Kita sekarang negara ke-16 ekonomi terbaik di dunia. 16 ekonomi terbesar. Kita sebentar lagi akan jadi negara ke-12, kemudian negara ke-8, ke-9. Bahkan ada yang meramalkan kita bisa menjadi negara ke-4 terbesar di dunia dari segi ekonomi. Ingat ini ya, kita bisa menjadi negara ke-4 terbesar di dunia. Ingat ini nih. Dan itu hanya bisa kita capai kalau pemimpin kita benar. Kalau pemimpin kita tidak mementingkan golongan dan partainya, baru tercapai. Kalau enggak. Dan mempunyai keberanian untuk melawan para pembencinya dan tidak gentar dengan dikatakan tidak populer. Dan tidak gentar kalau tidak disukai oleh sekelompok orang yang memang para pembencinya. Itu yang Jokowi lakukan. Lebih baik dibenci partainya, lebih baik dikatakan mengkhianati partainya, daripada mengkhianati rakyat Indonesia dan daripada mengkhianati bangsa Indonesia. Dan dia hanya benar-benar memikirkan rakyatnya. Dia hanya benar-benar memikirkan negara kita ini. Kita mau dibawa kemana? Dan sejak dulu sampai hari ini itu belum pernah terjadi pemimpin yang seperti itu. Makanya Jokowi nggak pernah peduli dihujat, dicaci, dimaki, difitnah. Nggak pernah peduli. Dia jalan saja. Dan faktanya ada hasilnya yang kita bisa rasakan. Dan faktanya 80% rakyat Indonesia puas terhadap kinerja Jokowi. Dan Jokowi disegani oleh dunia. Prabowo lah penggantinya. Simak video selengkapnya. Produsen nikel kedua, kalau tidak salah kedua terbesar di dunia. Kalau enggak pertama, kedua. Mungkin boksit, tembaga, timah, ini baru segelintir. Baru segelintir komoditas yang saya beri sebagai contoh. Nanti nikel sudah dari tahun yang lalu, tahun 22, Presiden Joko Widodo sudah melarang nikel tidak boleh dijual sebagai bahan baku, tidak boleh diekspor sebagai bahan baku, harus diolah di bumi Republik Indonesia. Kalau diolah, nilainya naiknya bisa 67 kali. 67 kali. Tahun 2021, penghasilan kita dari nikel
kurang lebih 15 triliun rupiah, 1 miliar dolar. Tahun 2022 penghasilannya naik 20 kali lipat, 20 kali lipat, mendekati 400 triliun, 20 miliar dolar lebih. Bayangkan, hanya dengan keputusan, hanya dengan kebijakan. Begitu Pak Jokowi menerapkan kebijakan itu, negara asing marah, berang, negara asing protes, negara asing mengancam akan boikot barang-barang kita, akan boikot macam-macam. Yes, Jokowi cungkring, Jokowi kurus, paling berani di atas Indonesia ini. Lalu dalam sejarah hanya Jokowi. Akuin nggak diakuin. Para profesor, guru besar, lu harus bisa tahu kayak beginian. Lu harus ngerti. Lu harus belajar walaupun lu profesor. Terkecuali kalau ada misi-misi asing yang memang udah masuk ke kalian. Terkecuali itu ya. Dan itu ada memang misi tertentu. Hidden misi ya siapa yang tahu? Hanya Allah dan kalian yang tahu. Ini yang kalian harus tahu. Sampai gara-gara kita stop ekspor nikel, kita digugat Uni Eropa ke WTO. Gugat pertama kalah, maju lagi. Gugat kedua kalah, maju lagi. Gugat ketiga nggak tahu ini. Menang kita kayaknya. Nggak peduli. Nggak ada rasa takut-takutnya. Digugat Uni Eropa ke WTO, nggak takut. Nggak takut. Diimingin apa-apapun, nggak takut. Itulah sama dulu ketika kita merebut saham Freeport menjadi mayoritas. Sama. Ada pemimpin Indonesia yang seperti Jokowi? Ada nggak? Itu saja. Ada nggak, Profesor? Civitas Akademika, ada nggak? Gua khusus kasih ke dia karena gua anggap intelijensinya lebih tinggi dibanding masyarakat lainnya. Karena udah gelarnya profesor. Profesor, coba ada nggak? Kalian kan udah usia di atas 60 tahun. Mengalami era kepemimpinan dari banyak pemimpin kita di Indonesia ini nih. Ya, dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sekarang Jokowi. Ada nggak? Ada nggak? Baru era Jokowi, saham Freeport berubah menjadi 51% untuk Indonesia melalui BUMN Inalum dan 9,36% untuk Freeport McMoran Amerika Serikat. Coba, sekarang pertanyaan, kenapa kalian mau memakzulkan? Nggak dapat tempat? Nggak dapat jatah? Atau dapat jatah iming-iming dari asing? Atau seperti apa? Hah? Akhirnya kan masyarakat curiga. Kenapa? Orang bener kalian musuhi terus. Lah kalau transaksional mah udah aja dikondisikan, selesai urusan. Duit masuk semuanya ke kantong pribadi. Profesor, guru besar, Civitas Akademika, khusus masalah ini saja, nikel aja, nikel. Freeport, nikel aja. Belum blok-blok migas yang lain. Masalah itu aja coba. Kamu buka mata, buka pikiran, buka hati. Hati kalian supaya tidak busuk. Saya ngundang profesor dan guru besar Civitas Akademika, terutama UGM, yang dari awal pengen memajukan Jokowi. Profesor loh, tidak mencerminkan, tidak menjadi panutan masyarakat yang pendidikannya S1 di bawah SMA, SMP. Profesor, men. Gila aja lu, profesor, gila. Gila, yang teriak-teriak terus, yang malah ngerecokin negara bener. Ini negara dalam track yang bener. Lu bicara demokrasi lah, bicara dinasti lah. Apa? Ya namanya isu, lu bisa cari-cari, lu angkat-angkat aja. Masyarakat dibodoh-bodohin. Profesor-profesor yang Civitas Akademika yang nggak bener kayak beginian. Rusak Indonesianya. Dari nikel aja coba. Udah jalan nih. Tidak hanya sekedar janji. Tidak sekedar omong-omong. Coba. Oke, kita lanjutkan lagi. Mereka sudah boikot kelapa sawit kita. Eropa sudah boikot kelapa sawit kita. Sekarang mereka mau ngancem, mau boikot kopi kita, teh kita, coklat kita. Saya dan pemerintah Indonesia sikapnya tegas. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin negara kita jadi negara makmur. Itu yang beliau katakan kepada saya. Kalau kita tidak
memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan dapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Karena itu saya mendukung kebijakan-kebijakan itu dan saya akan meneruskan kebijakan-kebijakan itu, saudara sekalian. Boksit diolah menjadi alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium bahan untuk pesawat terbang, untuk mobil, untuk motor, untuk televisi. Semua barang-barang kita banyak sekali kandungan aluminium. Tenaga surya, panel-panelnya itu nanti dari bahan boksit. Boksit menjadi panel surya nilainya naik 194 kali, saudara sekalian. Dan yang lain-lain semua. Bahkan sawit kita olah di Indonesia bisa menaiknya 79 kali. Saudara-saudara, di Jepang satu kilang minyak menghasilkan 30% hasilnya limbah. Limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. Limbahnya diolah oleh 40 pabrik. Hasil olahannya itu diolah lagi oleh 40.000 pabrik. Satu kilang menghasilkan turunan yang bisa menjadi bahan untuk 40.000 pabrik. Berapa anak-anak Jepang kerja di 40.000 pabrik itu? Berapa insinyur, berapa sarjana, berapa teknisi, berapa mekanik? Bayangkan kalau kita punya 10 smelter boksit, 20 smelter nikel, smelter tembaga, smelter emas, kilang minyak, berapa ratus ribu pabrik yang akan hidup di Republik Indonesia ini. Yes! Jokowi sudah tepat memberikan estafet kepemimpinan dan transisi kepada Prabowo Subianto. Sudah tidak salah lagi. Apa jadinya? Udah capek-capek, udah ngotot-ngotot, udah perang terus terhadap dunia luar, mempertahankan kekayaan Indonesia. Kalau eksekusi kepemimpinannya terpilih di antara dua ini, salah satunya, mau jadi apa kita? Mau jadi apa Indonesia? Mau sampai kapan kita mau seperti ini terus? Profesor, guru besar, tahu nggak ini? Tahu apa nggak ini? Mau jadi apa kita? Gila. Mantap betul. Selama ini kita semenjak sebelum merdeka, sampai dengan 10 tahun sebelum dipimpin Jokowi, seperti itu kondisinya. Berganti-ganti kepemimpinan, seperti itu kondisinya. Tidak pernah berubah. Semua pengelolaan diserahkan asing. Pemimpin autopilot semuanya. Yang penting pemerintahan jalan. Udah itu doang. Akhirnya jadi kacung terhadap negara lain seterusnya seumur hidup. Sekarang ini baru bener ini. Dan ketika bener, sekarang udah ketahuan orang-orangnya yang recokin terus. Nanti aku tampilkan daftar nama-nama profesor dan sivitas akademika yang terus-terusan pengen memasukkan Jokowi. Nggak usah dimasukkan, Oktober udah habis. Capek-capek lu pada. Profesor kok mikirnya dangkal banget sih. Profesor, men. Profesor, guru besar. Gila. Oke, kita lanjutkan. Produsen nikel nomor 1. Kelapa sawit. Produsen nomor 1 di dunia. Eropa boikot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri.
Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Solar yang ramah lingkungan, solar yang tidak akan menimbulkan polusi, dan BBM kita adalah dari tanaman. Habis dipanen nanti akan ada tanaman lagi, ada buah lagi, dan akan dipanen lagi. Kita tidak perlu import BBM dari manapun, dan BBM kita nanti adalah swasembada BBM, swasembada energi. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kalau hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar. Cocok. Rakyat gue besar. Cocok. Gak perlu kita jual ke NT sana. Cocok. Kita pakai sendiri. Terima kasih. Cocok. Terima kasih. Lo gak mau beli. Cocok. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Hanya Prabowo yang berani berkata seperti itu. Karena arahnya jelas, tujuannya jelas, dan hanya Prabowo yang berani melawan negara-negara Uni Eropa. Harapannya adalah kita benar-benar menjadi Indonesia maju dan menjadi Indonesia emas di 2045. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.